Hai kawan, apa kabar? Salam sehat dan sejahtera selalu buat semuanya. Kesempatan hari ini aku akan coba bongkar trafo ini ya. Diperhatikan rata-rata untuk varied trafo jenis LC atau SMS jaring atau yang bridge, semuanya itu variednya rata-rata rapat ya teman-teman. Jadi variednya tidak ada spasinya seperti ini. Tapi bukan berarti tidak bisa dipakai gajun ya. Kalau dipakai gajun dikasih spasi PCB juga bisa. Oke, kali ini yang akan aku lakukan adalah membongkar trafo ini. Tujuannya adalah teman-teman bisa perhatikan atau bisa contoh ya. Trafo jenis seperti ini itu cocok untuk sos HB maupun half bridge, SMS bridge ataupun full bridge itu sama ya. Untuk bagian primernya bisa meniru dari ini. Karena cara merakitnya juga sama. Untuk teman-teman pemula agar tidak penasaran, agar lebih yakin lah. Kira-kira trafo pabrikan itu seperti apa sih gulungnya? Untuk kalian yang memperhatikan ini pasti nanti ada manfaatnya. Aku yakin ada yang terlewatkan, kadang ada yang terlewatkan untuk gimana caranya gulungnya primer, begitu juga sekundernya. Kenapa hasilnya begitu stabil ya teman-teman. Oke, ini sudah aku kupas untuk isolasinya. Bagian terluar ini adalah bagian primer. Oke, aku hitung. Ini tepiannya juga dikasih spasi rata-rata seperti ini teman. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, berarti 19 lilit teman-teman. Oke, untuk primer jadi ini separuh ya. Ini di model CT, sepertinya ini sekundernya itu ditaruh di tengah, diapit lah. Dan ini sepertinya ada induktor ya, dipakai untuk induktor. Ini 1 lilit plat tembaga yang dihubungkan ke pin primer pertama, awal gulungan, awal lilitan. Kalian bisa menggunakan ataupun tidak, itu bebas. Mungkin untuk penyesuaian impedansi. Oke, aku kupas lagi. Bagian berikutnya ini tentu bagian sekunder. Kalian bisa perhatikan ini. Tidak ada salahnya kita lihat apakah ada yang beda cara gulungnya untuk satuan outputnya. Kalau aku perhatikan ini teman-teman, jenis power supply ini kan cuma DC min plus gitu ya. Tapi cara gulungnya itu menggunakan CT teman-teman. Seperti trafo CT lah. Nah, ini kawatnya double 2.
Ini kawatnya juga ukurannya sama dengan yang digunakan primer, sekitar 0,8 rangkap 2 ini. Ini digulung bersamaan untuk membuat CT ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini bagian yang outputnya 5 volt ya. Kenapa bisa 5 volt? Karena sudah masuk regulasi. Kemudian bagian berikutnya, jadi ini double sekunder sampai 3 tahap kayaknya. Yang ini sepertinya digunakan untuk kipas 12 volt. Mungkin berkisar 6 atau 7 lilit biasanya teman-teman. Lagi-lagi di sini kuperhatikan cara gulungnya tidak satu arah saja ya, tapi di model CT lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar teman-teman. 7 lilit ketika diregulasi menjadi 12. Oke, aku kupas dulu. Nah, benar teman-teman. Ini dibikin CT juga. Jadi tidak seperti kita kadang ketika bikin ekstra hanya searah saja. Maksudnya angle ya, tidak dibikin CT. Kalau di trafo-trafo jenis ini rata-rata dibikin CT seperti ini. Dan kawat yang kecil ini tentu ampernya kecil teman-teman. Ampere terbesar ada di 3 volt, 15 bahkan nyampe 20 volt untuk trafo ini. Kemudian sampai ke bagian sekunder lagi. Ini yang menghasilkan tegangan out 3 volt. Ini kan trafo penyuplai untuk komputer tuh. Nah, ini juga CT lagi teman-teman. Cara gulungnya ditumpuk ya, tidak bersamaan. Ini kawatnya juga sama 0,8, sama seperti yang digunakan primer. Cuma dirangkap 4 ini. 1, 2, berarti 3 lilit. Nah, ini 3 lilit untuk yang 3 volt. Sebentar aku kupas. Ini sudah pasti CT lagi teman-teman. Nah, persis. Jadi cara gulungnya CT walaupun outputnya cuman DC main plus ya, tidak simetris. Dengan cara seperti ini itu ampernya lebih bagus teman-teman. Oke, selanjutnya aku kupas lagi ini sampai ke bagian primer yang pertama kali ya. Kira-kira nilai lilitannya, jumlahnya sama dengan
yang terakhir tadi atau tidak. Terkadang ada yang beda teman-teman. Jadi tetap harus aku hitung lagi untuk memastikan. Oke, ini juga ada induksinya, plat induksi yang dihubungkan ke awal lilitan ya. Jadi spasi tumpukannya dikasih induksi. Mungkin teman-teman pengen menirunya, pengen tahu hasilnya. Tapi yang pasti jumlah lilitan dan cara ini bisa digunakan untuk SAS maupun full breed ya teman-teman. Tapi bukan untuk gajun loh ya, beda lagi. Dua. Dua belas. Sama teman-teman, 19 lilit juga. Oke, untuk memperjelas coba aku kasih sedikit skema ya, gambaran lah. Biar untuk teman-teman yang hobi baru pengen merakit bisa mendapat gambaran yang lebih jelas. Jadi cara gulung trafo ini dimulai dari primer ya, sebanyak 19 lilit. Cara gulungnya searah jarum jam ya, pokoknya searah semualah. Setelah primer pertama 19 lilit, lalu bagian sekunder. Untuk jumlah sekunder terserah teman-teman ya, maunya keluar tegangan berapa volt, jadi dihitung sendiri tergantung kebutuhannya. Setelah sekundernya beres, baru ditutup lagi dengan primer kedua. Jadi sekundernya ditaruh di tengah, primer, sekunder, baru primer lagi. Dan jumlah lilitan primer ini tadi kedua bagian 19 lilit. Oke, ini kawatnya 0,8 untuk trafo kecil ini. Kalau teman-teman punya yang lebih besar, bisa diperbesar. Yang perlu kita ikuti adalah jumlah lilitannya ya teman-teman. Semakin besar kawat tentu saja ampernya semakin besar. Memungkinkan dapat ampere yang lebih besar. Biasanya seperti itu teman-teman. Seperti juga yang dicontohkan lilitan ini tadi. Yang diperuntukkan ampere besar dirangkap ya, nyampe 4 rangkap ini tadi. Dengan ukuran kawat yang sama dengan primer. Besarnya kawat. Oke, jadi untuk sekunder ini tadi dililit dengan cara CT ya. CT namun untuk DC ya teman-teman, bukan untuk simetris. Nah, skemanya seperti ini ketika kita buat power supply besi tulis CT. Plus dan CT di sini digunakan untuk negatif out. Jadi cara merakitnya seperti ini skemanya untuk power supply ini teman-teman. Nah, ini sing
yang besar ampernya dirangkap 4. Ini yang untuk kipas kecil seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau kokernya muat, alangkah lebih baiknya dirangkap nyampe sebanyak mungkin lah. Yang penting muat itu saja. Sedikit gambaran ya teman-teman. Jadi jenis cara gulung seperti ini bisa untuk sos HB, aku tulis saja half breed, SMS, jenis-jenis breed lah, ataupun full breed itu sama. Cara menggulung seperti ini bisa digunakan untuk semua jenis ini teman-teman. Jadi untuk primer ini jumlah keseluruhan primer tentunya berkisar 38 ya. Jadi jumlah 38 dibagi 2 untuk primer pertama dan kedua. Jadi kalau ditanya primernya 38 lilit ya. Dan ini bagian sekunder. Karena ini hanya contoh, tentu saja sesuai keinginan teman-teman maunya berapa volt. Oke teman-teman, hanya sekedarnya saja ini. Hanya untuk kira-kira atau banding-banding bisa dipakai untuk contoh ketika kita merakit atau menggulung trafo ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi.